Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Legend of Ozzy. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang menemukan keberadaan dari makhluk legenda yang hidup sejak zaman peradaban kuno. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan sebuah cerita bahwa di sebuah desa terpencil di atas gunung, masyarakat mempercayai adanya makhluk legenda bernama Ozzy yang sangat mengerikan dan juga beracun. Rumornya, makhluk itu suka memangsa manusia. Kepercayaan ini pun sudah melekat secara turun-temurun dari zaman peradaban kuno. Walaupun sebagian dari mereka tak pernah melihat Ozzy, mereka tetap percaya bahwa Ozzy adalah makhluk yang mengerikan dan juga berbahaya. Kemudian, cerita akan beralih ke sekelompok orang berusia remaja yang terlihat membawa senjata api dan sedang menuju ke tengah hutan. Ternyata, mereka semua adalah satu saudara yang dikomandoi oleh ayah mereka sendiri yang bernama Maxim. Maxim mengatakan kepada anak-anaknya bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial, sebab mereka akan memburu makhluk legenda atau Ozzy yang kemunculannya hanya puluhan tahun sekali. Mereka semua pun bersemangat untuk memburu para Ozzy ini karena akan menjadi sebuah penghormatan apabila mereka berhasil membunuhnya. Setibanya di tempat tujuan, Maxim datangi anak wanitanya yang bernama Yuri dan mengatakan bahwa dia akan melihat Ozzy kali ini yang tak dipercayainya. Ternyata, Yuri tak mempercayai legenda dari Ozzy sebab dia yang tak pernah melihatnya semenjak dari kecil. Sementara itu, di area hutan, diperlihatkan beberapa Ozzy yang sedang mencari makanan dari hewan ulat. Di samping itu, diperlihatkan juga bayi dari Ozzy yang juga ikut mencari makanan. Ketika anak dari Ozzy itu mengejar ulat yang akan dimakannya, datanglah pasukan dari Maxim yang siap memburu mereka. Beberapa tembakan pun mulai dilepaskan oleh anak-anak dari Maxim. Mereka semua mencoba membidik para Ozzy yang sedang berada di atas pohon. Namun, karena mereka tak berpengalaman dalam menggunakan senjata, seluruh tembakan yang dilepaskan pun tak ada yang mengenai Ozzy. Pada akhirnya, seluruh Ozzy pun berhasil melarikan diri dan pergi dari sana. Mereka semua pun hanya bisa menatap dengan rasa penyesalan sebab hanya inilah kesempatan mereka dalam memburu Ozzy. Kini, mereka tak akan tahu kapan bisa memburu Ozzy lagi. Keesokan paginya, Maxim pun mengumpulkan semua anak-anaknya dan bertanya kepada mereka tentang seberapa banyak Ozzy yang sudah mereka bunuh kemarin malam. Mereka semua pun menjawab tak ada sama sekali. Hal ini pun langsung membuat Maxim merasa marah. Namun, dia juga memaafkan mereka semua sebab hal ini akan menjadi pengalaman pertama mereka. Apabila mereka memburu para Ozzy lagi, maka mereka harus bisa membunuhnya walaupun hanya satu. Di dalam rumah, Maxim melakukan makan bersama dengan kedua anaknya yaitu Petro yang merupakan anak laki-laki dan Yuri yang merupakan anak perempuan. Ternyata, anak kandung dari Maxim hanyalah mereka berdua. Yuri lalu bertanya kepada ayahnya mengapa mereka harus membunuh para Ozzy padahal para Ozzy ini tak menyerang mereka. Maxim pun menjawab bahwa ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang mereka. Ozzy adalah musuh mereka. Ketika melihatnya, maka mereka harus membunuhnya. Mendengar jawaban itu, Yuri pun merasa tak tega sebab para Ozzy ini terlihat tak berbahaya. Dia pun lalu memutuskan untuk pergi ke tengah hutan dan mencari tahu kebenaran dari para Ozzy. Ia berharap bisa bertemu dengan para Ozzy ini walaupun hal itu mustahil.
Saat tiba di tengah hutan, Yuri pun merasa heran dengan perangkap milik ayahnya yang kini tak ada. Ia pun merasa yakin bahwa ada sosok hewan yang terkena perangkap itu. Di samping itu, terdapat bekas darah yang berceceran di atas tanah. Yuri pun langsung mengikuti jejak dari darah itu yang mengarah ke sebuah lubang kayu. Ketika Yuri mencoba melihat lebih dalam ke lubang kayu itu, keluarlah bayi dari Oshi yang merintih kesakitan. Yuri pun langsung bergegas menolongnya sebab merasa tak tega. Bayi Oshi itu pun seakan tak berdaya sebab luka yang ada di kakinya. Tanpa pikir panjang, Yuri langsung membawanya pulang untuk dia obati. Setibanya di halaman rumah, Yuri mencoba mengendap-endap agar saudaranya dan juga ayahnya tak mencurigainya. Setelah dirasa aman, barulah dia mulai masuk ke kamarnya. Dia pun mencoba berbicara dengan bayi dari Oshi itu bahwa dia akan mengobatinya. Bayi Oshi itu pun bersikap sangat agresif dan berusaha menggigit Yuri. Dengan penuh kesabaran, Yuri pun berhasil menjinakkan bayi dari Oshi itu dan mengobatinya. Bayi Oshi itu pun langsung memperlihatkan wajah yang mengemaskan seakan berterima kasih kepada Yuri karena telah menolongnya. Bayi Oshi itu lalu mendatangi akuarium yang ada di kamar dari Yuri karena melihat sebuah ulat yang ada di dalamnya. Ketika bayi Oshi itu akan mengambil ulat tersebut, Yuri pun langsung berteriak seakan melarangnya untuk memakannya. Bayi Oshi itu langsung mengerti maksud dari Yuri dan dia hanya memegang ulat milik Yuri dan mengembalikannya ke dalam akuarium. Melihat perilaku dari bayi Oshi ini, Yuri pun meragukan cerita legenda dari para Oshi ini seakan dibuat mereka menakutkan. Ketika mendengar suara tembakan yang dilepaskan oleh kakak dari Yuri atau Petero yang sedang berlatih, bayi Oshi ini pun langsung merasa ketakutan dan berteriak seakan memanggil ibunya. Teriakan itu pun langsung didengar oleh Petero yang langsung mendatangi kamar dari Yuri. Menyadari jika seseorang pasti mendatangi kamarnya, Yuri pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari sana. Ketika dia akan melewati jendela kamarnya, datanglah Petero yang langsung merasa terkejut dengan bayi Oshi yang ada di pundak dari Yuri. Yuri pun lalu memohon agar kakaknya merahasiakan semua ini. Dia akan mengembalikan bayi Oshi ini kepada ibunya dan kemudian kembali pulang. Setelah itu, Yuri pun langsung pergi dari sana. Petero yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam sebab dia yang merasa takut dengan Oshi itu. Keesokan paginya, diperlihatkan seorang wanita yang sedang menggembala domba yang ada di atas gunung. Wanita itu lalu mengarahkan seluruh dombanya untuk dibawa pulang. Akan tetapi, dari sebuah bukit, dia mendengar suara dari para Oshi yang langsung membuatnya terkejut. Beralih ke Maxim, ketika dia melakukan makan pagi bersama Petero, dia pun merasa heran karena puterinya atau Yuri tak kunjung turun. Hal ini tak seperti biasanya. Petero pun hanya diam saja walaupun dia sudah mengetahui bahwa adiknya atau Yuri telah pergi. Ketika Maxim mengecek ke kamarnya, dia pun tak menemukan keberadaan puterinya. Dia pun lalu merasa panik dan memanggil nama dari Yuri. Di bawah lantai, dia pun menemukan bulu dari makhluk yang tak asing baginya. Bulu itu tak lain adalah buru dari Oshi. Dengan sangat marah, Maxim memberitahukan kepada semua anaknya bahwa saudari mereka atau Yuri telah diculik oleh Oshi. Maxim pun memberikan pernyataan provokatif yang membuat semua anaknya bersemangat untuk mencari dan membunuh para Oshi. Sementara itu, di tempat yang lain, diperlihatkan Yuri yang mendatangi sebuah supermarket yang tak pernah ia kunjungi. Ia pun merasa bingung dan juga takjub sebab banyak makanan di sana. Dia pun lalu memakan beberapa makanan yang ada di sana. Tak lupa, dia juga memasukkan beberapa makanan ke dalam tasnya untuk dibuat sebagai perbekalan. Bayi Oshi yang ada di dalam tas dari Yuri pun juga berniat mengambil telur yang merupakan makanan favoritnya. Tak diduga, terdapat pembeli lain yang melihat hal itu yang langsung membuatnya ketakutan. Yuri lalu membawa Oshi yang bersamanya untuk bersembunyi. Melihat pemilik supermarket yang membawa senjata,
bayi Oshi itu pun langsung ketakutan dan merasa marah dan langsung menggigit tangan dari Yuri. Yuri pun lalu mengambil tindakan dengan melarikan diri dari sana. Yuri lalu mencuri sebuah mobil yang tengah diperbaiki. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana dengan rasa ketakutan. Di perjalanan, tubuhnya pun langsung mengalami demam sebab tangannya yang membengkak akibat gigitan dari Oshi yang bersamanya. Yuri pun mengatakan kepada bayi Oshi itu bahwa ini bukanlah salahnya. Yuri tak menyadari bahwa tubuhnya telah terinfeksi oleh racun dari bayi Oshi. Sementara itu, Maxim yang menyusuri area jalanan, dia pun melihat sebuah mobil yang terparkir sembarangan. Di sana juga ada polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Dia pun berfirasat bahwa itu adalah ulah dari Yuri. Ia pun lalu memerintahkan semua anaknya untuk menyusuri area jalanan. Mungkin saja Yuri belum jauh dari sana. Kembali ke Yuri, keadaannya pun semakin parah. Dia lalu menggunakan pengobatan tradisional dengan menempatkan beberapa lintah di tangannya. Ia berpikir bahwa hal ini akan berhasil, namun semuanya sia-sia. Tubuhnya semakin melemah yang membuatnya mulai hilang kesadaran. Namun, ada hal yang mengejutkannya. Ia tiba-tiba bisa mengerti bahasa yang diucapkan oleh bayi Oshi yang bersamanya. Ketika menjelang malam, diperlihatkan Yuri yang diselamatkan oleh seorang wanita yang menemukannya tak sadarkan diri di tengah hutan. Ketika mulai tersadar, Yuri pun diperintah oleh wanita itu untuk tak banyak gerak sebab dia yang sedang dalam pengobatan. Ketika tubuhnya mulai kembali pulih, Yuri pun lalu bertanya tentang di mana bayi Oshi yang bersamanya. Wanita itu pun menjawab bahwa dia hanya menemukannya sendirian. Yuri juga merasa tak asing dengan wanita yang ada di hadapannya. Dia pun lalu teringat foto ibunya yang ada di kamarnya yang mirip dengan wanita itu. Yuri pun lalu bertanya apakah wanita itu adalah ibunya yang bernama Dasha. Dasha pun lalu meneteskan air matanya dan tak menyangka jika wanita yang diselamatkannya adalah puterinya. Yuri lalu bertanya lagi bukankah ibunya ini telah tewas, sebab ayahnya atau Maxim menceritakan kematiannya. Dasha lalu menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Ia berpisah dengan Maxim karena dia yang tak mempercayai kisah legenda dari Oshi yang berbahaya. Dari situlah, ia diusir oleh Maxim dan tak dibolehkan lagi untuk mengunjungi rumahnya. Pagi harinya, ketika Yuri baru terbangun, ia pun mendengar suara seruling yang sangat indah yang dimainkan oleh ibunya. Dasha lalu menjelaskan bahwa suara ini adalah cara dari Oshi berkomunikasi. Ia telah mempelajari kehidupan dari Oshi dan menemukan tempat persembunyian mereka yang ada di sebuah gunung. Melihat peta milik ibunya mengenai keberadaan dari para Oshi, Yuri pun langsung bergegas pergi dari sana dan mencoba mencari bayi Oshi yang sebelumnya bersamanya. Tak lupa, dia juga mengambil beberapa telur milik ibunya untuk dia berikan kepada bayi Oshi. Di lain sisi, diperlihatkan Maxim bersama pasukannya yang mendatangi rumah dari Dasha. Ia mendapatkan laporan dari Petro yang sempat melihat Yuri dibawa oleh Dasha saat malam hari. Setibanya di sana, Maxim pun lalu mendobrak pintu dari Dasha dan bertanya tentang di mana puterinya. Dasha pun menjawab bahwa dia telah pergi. Dasha juga mengatakan bahwa Oshi ini tak semengerikan seperti yang diceritakan. Ia pun lalu menyuruh Maxim untuk meninggalkan kepercayaan leluhurnya untuk memburu Oshi. Para Oshi ini juga layak untuk hidup. Mendengar hal itu, Maxim pun langsung marah dan mengatakan bahwa Dasha masih saja belum berubah. Di lain sisi, salah satu anak dari Maxim menemukan peta milik Dasha tentang keberadaan dari para Oshi. Dengan bergegas, dia pun langsung berniat untuk pergi ke sana barangkali puterinya juga ada di sana. Of course you're insane. Di tengah hutan, Yuri terus memanggil bayi dari Oshi dengan suara yang mirip dengan cara Oshi berbicara. Namun, tak ada balasan suara dari bayi Oshi. Yuri pun lalu menangis dan berpikiran bahwa bayi Oshi yang bersamanya mungkin telah pergi. Tak lama kemudian, bayi Oshi yang ada di atas pohon pun memberikan balasan suara yang membuat Yuri merasa sangat senang.
Dia pun lalu menghampiri bayi Oshi itu dengan perasaan yang sangat senang. Ia juga bisa memahami tentang apa yang dikatakan oleh bayi Oshi itu. Malam harinya, Yuri memberikan telur yang dibawanya yang membuat bayi Oshi itu merasa sangat senang. Yuri juga mengatakan bahwa dia akan mengantarkannya pulang ke rumahnya. Bayi Oshi itu pun lalu tersenyum dan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yuri. Saat pagi hari, Dasha terus kepikiran dengan keadaan dari Yuri dan juga para Oshi. Dia merasa takut jika Maxim membuat marah para Oshi sehingga terjadi kejadian yang tak diinginkan. Dia pun lalu bergegas mengejar Maxim yang berniat mendatangi persembunyian dari para Oshi. Di sebuah lembah yang memiliki aliran sungai, Yuri bersama bayi Oshi pun mulai mengikuti aliran sungai itu yang mengarah ke tempat persembunyian dari para Oshi. Dari arah belakang, diperlihatkan Maxim bersama semua anaknya yang juga menuju ke sana. Yuri lalu menaiki sebuah perahu kayu sederhana yang dia rancang sendiri. Ketika tiba di sebuah perbukitan, dia pun merasa takjub sebab banyak Oshi yang ada di sana. Dia pun merasa sangat senang sebab kini bisa mengembalikan bayi Oshi yang bersamanya kepada induknya. Saat sudah tiba di tempat tujuan, muncullah Maxim yang memanggil nama dari Yuri. Yuri pun diperintah agar memberikan bayi Oshi yang bersamanya kepadanya. Yuri pun tak menuruti perintah itu dan langsung masuk ke dalam goa yang ada di sana. Tak ingin terjadi apa-apa dengan puterinya, Maxim pun langsung mengejarnya dan menyuruh semua anaknya untuk menunggunya di luar. Di dalam goa, Yuri mencari tempat persembunyian sebab mendengar suara ayahnya yang memanggil namanya. Tak lama kemudian, Maxim pun tergelincir di sebuah bebatuan yang membuat kakinya terjepit di sebuah batang kayu. Yuri yang melihat hal itu pun merasa tak tega dan ingin menyelamatkan ayahnya. Bayi Oshi yang bersamanya pun juga ikut membantunya untuk mengeluarkan kaki dari Maxim yang terjepit. Melihat hal itu, Maxim pun merasa terharu dan tak menyangka jika para Oshi ini tak semengerikan seperti yang diceritakan. Ia pun lalu menangis sebab merasa bersalah karena pernah membunuh beberapa Oshi di masa lalunya. Setelah berhasil terlepas dari jepitan batang kayu, Maxim pun langsung diajak oleh Yuri untuk mengembalikan bayi Oshi yang bersamanya kepada induknya. Tak diduga, mereka pun melihat tempat yang sangat indah yang berada di balik goa. Ketika Yuri akan membawa bayi Oshi itu kepada induknya, salah satu anak dari Maxim pun melepaskan tembakan yang membuat semua Oshi merasa marah. Dasha pun tiba-tiba muncul dan memainkan seruling yang membuat para Oshi pun kembali tenang. Suara seruling itu memiliki arti perdamaian yang sering dinyanyikan oleh para Oshi. Pada akhirnya, bayi Oshi yang bersama Yuri pun kini bisa kembali kepada induknya. Yuri lalu mengucapkan salam perpisahan kepada bayi Oshi yang ditolongnya sebab kini tugasnya sudah selesai. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Bagi saya pribadi, film ini mengajarkan kita untuk menyayangi dan menjaga para makhluk hidup. Terkadang, sifat serakah dari manusialah yang membuat berbagai makhluk hidup menjadi punah. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.